Salam, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya terus berharap saudara yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat dan sukacita selalu dalam naungan kasih dan pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 25. Firman Tuhan berkata, "Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Dalam bahasa Nias firman Tuhan berkata, "Imaneken ya Yesus, ya odo be mau soba fauri, sama tike guba auri, hewa ai mate ia." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kata mati merupakan suatu kata yang tidak enak atau tidak suka untuk didengar dan apalagi dihadapi. Sebab mati cenderung dianggap sebagai suatu keadaan yang tidak baik dan layaknya lautan kegelapan kehidupan di dunia ini, serta merupakan akhir dari nafas di alam fana ini. Demikian juga ketika Marta dan Maria ditimpa kematian saudara mereka yang bernama Lazarus. Marta dan Maria betapa tidak menyenangi keadaan itu dan bahkan mendatangkan kedukaan yang mendalam dalam hati mereka. Itulah sebabnya ketika Yesus datang pada hari keempat, Lazarus sudah berbaring di dalam kubur. Walaupun orang banyak sedang menghibur hati mereka, namun rasa kekecewaan pun tak terelakkan meluap dari Marta dan Maria kepada Yesus. Bahwa sekiranya Yesus ada pada waktu Lazarus sedang sakit, tentu saudara mereka itu pasti tidak mati. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui renungan dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 ini, Yesus pun merespon kegalauan Marta dan Maria. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Melalui pernyataan Yesus tersebut membentangkan segudang harapan atas realita kematian di dunia ini. Bahwa dengan percaya kepadanya pasti akan hidup walaupun mati. Kendati mula-mula di tengah kedukaan yang sedang melanda, Marta dan Maria ragu akan pernyataan Yesus tersebut. Namun ternyata bahwa bagi Yesus menghidupkan kembali saat ini orang yang sudah mati pun bukanlah perkara yang rumit. Di mana kita melihat pada ayat selanjutnya bahwa Yesus pergi ke kuburan Lazarus untuk membangkitkannya dan Lazarus pun hidup kembali. Kita boleh melihat di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 41 sampai 44. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sepanjang masa ada orang yang mati di dunia ini. Sebab semua orang pasti melewati yang namanya pintu kematian itu, kecuali Henokh dan Elia. Penyebab kematian seseorang juga bermacam ragam. Ada orang yang mati karena sakit. Ada orang yang mati karena kecelakaan. Ada orang yang mati karena dibunuh dan atau diterkam oleh binatang buas. Dan ada orang yang mati karena bencana atau karena suatu wabah. Dan di awal tahun 2020 hingga bulan April 2020 ini, bayangan kematian banyak orang dan yang menjadi berita sepanjang hari adalah akibat terjangkit virus corona atau COVID-19. Walaupun sejumlah daya dan upaya telah dicurahkan untuk memutus rantai penyebarannya, namun hingga saat ini saudara, di samping kita dengar berita bahwa adanya saudara-saudara kita yang menjadi sembuh dan sehat kembali, namun terus juga kita dengar bahwa semakin bertambah saudara-saudara kita yang menjadi korban meninggal akibat virus corona tersebut. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalaupun suatu waktu nanti, jika sudah saatnya di pemandangan Allah, maka ancaman kematian akibat virus corona ini boleh saja berlalu. Namun bukan berarti tidak ada lagi jalan kematian di dunia ini. Disukai atau tidak, diterima atau tidak, disetujui atau tidak, siap atau tidak siap, kematian terus terjadi. Dan berbagai hal Tuhan izinkan yang menyebabkan seseorang mati di dunia ini. Menuju ke manakah saudara sesudah mati?
Ke sorgakah atau ke neraka? Sebagai orang percaya, saudara, sesungguhnya kematian itu tidak perlu ditakuti. Namun tidak juga diminta, apalagi diciptakan. Jika sudah waktunya memang harus mati, maka pasti mati di dunia ini. Tetapi, kalaupun harus mati di dunia ini, bagi orang yang percaya kepada Yesus, maka akan hidup kelak di hadapannya. Jaminan hidup bagi orang percaya bukanlah suatu isapan jempol belaka, melainkan Yesus sudah membuktikan hal itu ketika ia membangkitkan Lazarus, saudara Marta dan Maria. Dan bahkan lebih nyata lagi, saudara, ketika Yesus sendiri bangkit dari antara orang mati. Sehingga kapanpun dan dengan cara apapun kita harus mati di dunia ini, asalkan percaya kepada Yesus, maka akan dibangkitkan dan dihidupkan oleh Yesus di surganya yang abadi. Dengan percaya kepada Yesus, pasti hidup walaupun mati. Sebagaimana firman Tuhan yang berkata, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Imanihnya Yesus, jauh dobe mau soba fauri, sama tikegu ba auri, hewa ahe mate ia. Injil Yohanes pasal 11 ayat 25. Selamat memperoleh hidup walaupun mati, dan selamat beraktivitas bersama Tuhan sepanjang hari ini. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, dan kiranya Roh Kudus yang terus membimbing dan mengarahkan kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya Pendeta Agustiar Laia. Ikuti juga tayangan kami yang lain pada channel YouTube atau Facebook Agustiar Laia. Salam Yahoo.